Kita ngomongin smelter nih. Tadi kan berarti ada 3 proyek ya Pak Tony ya? Proyek smelter ini ada yang 1,7 juta ton di Yang JP Gresik, Gresik. yang ekspansi PT Smelting 300.000 ton, dan Precious Metal Refinery. Itu mau ekspansi berapa? Kalau Precious Metal Refinery akan mengelola kira-kira 6.000 ton lumpur anoda. Ini yang di smelting nih. Oh, di dalam satu kompleks itu. Dalam satu kompleks. Dalam satu kompleks. Di JP juga, di JP, kawasan industri JP di Gresik. Oh, tapi ke depan ada proyek ekspansi lagi di PT Smelter Di PT Smelting itu di Gresik juga lokasinya, jaraknya kira-kira 10 km. Itu adalah smelter yang sudah kita miliki dari lama, udah 20 tahun lebih. Smelter tembaga juga, joint venture antara Freeport Indonesia dengan Mitsubishi. Dan itu sudah lama beroperasi, dan itu akan kita expand kapasitasnya dari 1 juta ton konsentrat tembaga menjadi 1,3 juta ton. Itu berapa biaya investasinya? Biaya investasinya kira-kira sekitar 250-300 juta dolar, sekitar segitu. Ini dari smelter ini juga in the long term buat Indonesia ini gimana nih untuk menghidupkan kembali industri lokal menurut Anda? Karena kan memang kita tahu dari turunan-turunannya ini kan Indonesia punya katoda yang bisa diolah lagi menjadi kabel terutama dan lain-lain. Ini bagaimana? Jadi harapannya ya ini kan udah betul-betul hilir ya. Jadi kami ini kan penambang dari tambang, sebenarnya kami juga bukan ahli smelter, kami ahli menambang gitu ya. Tapi memang diwajibkan untuk bangun smelter, ya kita bangun smelternya. Tapi untuk hilirnya lagi, untuk lebih hilir lagi dari smelter ini kan udah manufacturing ya. Jadi harapannya adalah memang bisa tumbuh industrinya. Industri yang lebih hilir lagi dari smelter itu bisa tumbuh. Sehingga dapat mengkonsumsi, kan sayang. Ada katoda tembaganya dalam negeri, tapi mungkin yang lain mungkin masih impor atau bahkan mungkin kurang ada demand-nya. Sayang kan apabila misalnya industri hilirnya lagi, contoh lah misalnya yang pabrik kabel bisa tumbuh di Indonesia, barangkali akan lebih bagus. Dan juga mungkin ya EV batteries tadi ya, electric vehicles tadi kan juga membutuhkan banyak tembaga. Lebih banyak tembaga dari 4 kali lipat dibandingkan mobil konvensional. Tapi menurut Anda industri lokal kita sudah siap belum sih Pak? Ya kalau saat ini kenyataannya bahwa dari PT Smelting 50% masih diekspor, ya berarti kan sisanya kan yang dikonsumsi di dalam negeri cuma setengahnya, berarti masih ada peluang kan di situ. Ini nantinya dalam jangka panjang akan berapa smelter sih yang dioperasikan PT FI? Kalau PT FI sih cuma satu ini aja. Satu aja? Iya, satu ini aja. Tapi kan mungkin ada tambang-tambang lain, tambang tembaga lain yang di Indonesia yang berpotensi untuk dieksploitasi, untuk mulai eksploitasi. Tentu akan ada smelter-smelter baru lainnya kalau seandainya tambang itu sudah mulai beroperasi. Baik, sekarang saya mau berbicara dengan penerapan good mining practice. Jadi gini, kalau yang namanya good mining practices itu lawannya adalah bad mining practice kan pasti. Bad mining practice adalah mining yang betul-betul hanya mengejar miningnya aja, habis itu ditinggalin. Nah, sementara good mining practice itu adalah satu series dari satu kegiatan yang harus dilakukan oleh penambang. Aspek pertama adalah aspek perizinan dan regulasi yang harus dimiliki. Maksudnya legalitas dari perusahaan itu harus betul-betul mendapatkan izinnya juga dengan cara yang benar. Kemudian aspek kedua adalah aspek operasionalnya, yaitu mulai dari penyelidikan umum, kemudian eksplorasi, feasibility study, konstruksi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan juga ujungnya adalah penutupan tambangnya seperti apa. Aspek lainnya adalah aspek lingkungan hidup, yaitu harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan menjaga lingkungan sekitarnya, dan juga dampak-dampak yang terjadi dari proses penambangan. Aspek lainnya juga yang harus diperhatikan adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Ini juga aspek yang utama sekali karena ini menyangkut manusia. Dan aspek lainnya adalah aspek hak asasi manusia dan juga hak-hak masyarakat sekitarnya. Dan termasuk juga di sinilah program pengembangan masyarakat. Dan di samping itu yang terakhir adalah bagaimana supaya proses penambangan ini yang disertai dengan penutupan tambang yang berkelanjutan. Sehingga proses revegetasi dan reklamasi dapat berjalan sesuai rencana. Ini semuanya harus dilakukan dari awal, maksudnya direncanakan dari awal untuk rencana jangka panjang ke depan sampai dengan akhir tambang. Inilah yang disebut good mining practices.
Oke, jadi udah PT Freeport ini udah berkomitmen untuk Sudah, kita sudah dari awal, kita sudah, dan sekarang contoh, kita kan berakhir tahun 2041. Izin usaha pertambangan khusus kita hanya sampai 2041. Jadi kita sudah memiliki dokumen penutupan tambang yang sudah disetujui oleh pemerintah, bagaimana itu nantinya lahan ini akan direvegetasi, direklamasi, dan juga untuk masyarakat bagaimana, ini semuanya sudah direncanakan dari sekarang. baik ini terkait pengembangan tambang bawah tanah nih, seperti apa progresnya tadi Pak? Nah, tambang bawah tanah sekarang ini kan kita tadi ada dua metode penambangan, yaitu tambang terbuka atau open pit dan tambang bawah tanah atau underground mine. Tambang terbuka kita sekarang sudah selesai, Grasberg open pit itu sudah selesai, dan sekarang kita akan fully di tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah ini sudah mulai di-develop dari tahun 2004, di-develop dari tahun 2004 dan baru mulai, ini yang saya sebutkan tambang bawah tanah ini ada tambang bawah tanah deep mill level zone sama Grasberg block caving. Itu di-develop dari tahun 2004 dan mulai kira-kira tahun 2015 baru mulai ditambang. Dan saat ini sudah mencapai kira-kira 90% dari kapasitas normal. Dan tahun depan akan mencapai kapasitas penuh 100%. Dan kalau dilihat dari sekarang ini, kita akan dapat menghasilkan sekitar 1,3 miliar pound tembaga. Ini kapasitas produksinya nih. Ini rencana produksi Rencana kita. produksi. Dan 1,3 juta ounces emas. Dan rencana tahun depan itu akan mencapai kapasitas produksi penuh itu sekitar 1,5 miliar pound tembaga dan 1,5 juta ounce emas. Begitu untuk beberapa tahun ke depan. Jadi itu tahun depan sudah mulai kapasitas 100% dan seterusnya sampai dengan 2041.